kita akan berganti pelajaran. Kalau Januari kita sudah belajar iman kepada Bapa, Februari kita sudah belajar iman kepada Yesus dihubungkan dengan pengakuan iman rasuli. Maret kita sudah belajar tentang iman, salib, dan penderitaan. April kita sudah belajar tentang iman, mujizat, kemenangan. Mei kita belajar iman dan sorga. Dan pada Juni ini kita akan belajar iman, akhir zaman, dan kedatangan Yesus. Dihubungkan dengan kalimat dalam pengakuan iman rasuli, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Katakan sama-sama, Yesus akan datang. 1, 2, 3. Ya. Kita sudah belajar tentang sorga bulan lalu, dan dari sana katanya, dari sorga Yesus akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Lanjut yang berikutnya. Nah Bapak Ibu, ini adalah kalimat dari pengakuan iman rasuli yang lengkap. Yang saya cetak kuning itu adalah hal-hal yang belum terjadi. Gitu ya. Kalau Yesus Kristus anak yang tunggal, dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, itu sudah. Menderita, sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, itu sudah. Disalibkan, mati, dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga, itu sudah. Nah yang kuning itu belum. Itulah pelajaran akhir zaman. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Nanti bulan berikutnya kita belajar tentang Roh Kudus. Bulan berikutnya kita belajar tentang gereja tubuh Kristus, gereja yang kudus dan am. Kemudian kita belajar tentang kebangkitan tubuh. Dan kemudian kita akan selesaikan tahun ini dalam kurikulum pengakuan iman rasul ini kita breakdown. Nah, saudaraku yang menarik begini. Walaupun ada banyak gereja yang setiap minggu, setiap ibadah mengucapkan pengakuan iman rasuli, tapi pelajaran akhir zaman tuh jarang dikhotbahkan. Coba Bapak Ibu teliti gereja-gereja yang mengucapkan pengakuan iman rasuli, itu bagus karena itu pernyataan iman. Itu intisari dari Alkitab. Tapi ketika sampai kepada bagian dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, second coming, kedatangannya yang kedua, ini jarang dikhotbahkan. Kenapa? Karena ada banyak yang berkata begini, pelajaran eskatologi, jadi pelajaran akhir zaman itu namanya eskatologi. Nanti sebentar kita akan lihat sedikit. Eskatologi itu enggak penting. Lebih penting kita belajar keselamatan, soteriologi. Lebih penting kita belajar tentang Kristus, kristologi. Lebih penting kita belajar tentang gereja, eklesiologi. Lebih penting kita belajar tentang bibliologi, pelajaran tentang Alkitab. Nah, eskatologi, pelajaran akhir zaman itu sulit, itu rumit. Karena itu berhubungannya kitab Daniel, itu berhubungannya kitab Wahyu, dan itu cakupannya luas. Dan ada banyak teori di sana, sehingga tidak semua gereja, dan Bapak Ibu Saudaraku memang perhatikan, gereja-gereja yang mengkhotbahkan khotbah akhir zaman, biasanya adalah gereja Pentakosta dan gereja karismatik. Begitu ya. Ya, jadi gereja-gereja yang mengkhotbahkan akhir zaman itu biasanya, saya berdoa supaya teman-teman kita, gereja-gereja tubuh Kristus, mereka juga membreakdown, mereka mengupas tentang kedatangan Yesus yang kedua kali ini. Karena ini penting untuk menyiapkan jemaat siap menjadi mempelai Kristus. Karena itu mari kita masuki bulan Juni ini dalam tema akhir zaman. Bilang sama sebelahmu, kita akan masuk pengajaran yang asik. Katakan sama-sama, ayo haleluya ya. Kita akan belajar sesuatu yang asik, walaupun mungkin 1 bulan kita nggak bisa selesai karena cakupannya luas. Nanti saya akan bagi di OBS, karena itu jangan ketinggalan OBS, karena saya akan bagi pengajaran itu menjadi pengajaran harian, sehingga kita akan lebih dalam lagi. Oke, lanjut. Judul kita untuk hari ini adalah akhir zaman, fakta atau mitos.
Kenapa mitos? Karena banyak orang yang berkata, nggak datang-datang kok Yesus. Sama aja waktunya, dari dulu sampai sekarang ya gini-gini aja. Saya dari kecil dengar khotbah tentang Yesus mau datang yang kedua kali, membangkitkan orang mati. Kapan itu terjadi? Lah kalau kita mau mengalami kebangkitan orang mati, ya mati dulu. Haleluya, puji Tuhan ya. Dan kita belum mau mati, saudaraku, jadi belum bisa terjadi gitu kan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, banyak orang berkata itu mitos, itu hanya pelajaran yang meden-medeni, kata orang Jawa gitu ya. Itu pelajaran yang nakut-nakutin aja. Nanti dunia kiamat, nanti bumi ini goyang, gunungin jeblok, gempa bumi. Waduh, orang mati bangkit, itu pelajaran-pelajaran yang medeni saja, menakut-nakuti saja. Jadi beberapa orang berkata mitos. Surat Petrus berkata beberapa orang menganggap itu kelalaian. Karena itu Petrus berkata Allah tidak lalai menepati janjinya. Bahwa kalau dia bilang dia mau datang, dia pasti datang. Haleluya. Katakan sama-sama, Tuhan tidak pernah lalai. Haleluya. Ya. Bapak Ibu Saudaraku, bagi kita, kelahiran Yesus 2000 tahun yang lalu di Bethlehem itu sudah masa lalu, bukan? Karena itu sudah terjadi di masa lalu. Kelahiran Yesus di Bethlehem sebagai bayi menjelma menjadi seorang manusia itu masa lalu buat kita, gitu kan? Tapi Bapak Ibu ngerti enggak? Untuk orang-orang perjanjian lama, Abraham, Musa, Elia, Daniel, siapa lagi? Yesaya, Yeremia. Kelahiran Yesus itu seperti sesuatu yang akan terjadi akhir zaman. Ngerti ya? Buat kita itu sudah terjadi, tapi buat mereka Abraham, Musa, Elia, Yesaya, Yeremia, orang-orang di perjalanan, kapan sih katanya Mesias datang? Kapan itu? Kapan? Mereka sama menantinya seperti kita. Dan ngerti enggak, rentang waktu dari kejadian sampai Yesus lahir kira-kira itu 4000 tahun. Jadi orang perjanjian lama tuh nunggu 4000 tahun sampai Yesus benar-benar lahir, Mesias lahir, jadi bayi, jadi manusia, Allah menjelma menjadi manusia, itu 4000 tahun. Jadi mereka sama seperti orang-orang yang menganggap akhir zaman ini mitos. Kapan sih Yesus datang, nggak datang-datang? Apakah kita sudah nunggu 4000 tahun, saudaraku? Belum kan? Dan perkiraan dari sejak zaman Yesus lahir jadi bayi sampai nanti dia datang sebagai hakim, dia datang sebagai raja, kira-kira rentang waktunya ada yang menafsirkan 2000-an tahun. Padahal sekarang udah 2000-an tahun, udah lewat malahan. Gitu. Tapi artinya waktu ini jalan terus, saudaraku. Sama seperti kita menunggu dia datang yang kedua kali, orang-orang di perjanjian lama itu juga dulu nunggu kedatangan yang pertama kali. Ngerti ya? Jadi jangan menganggap akhir zaman itu mitos. Karena waktu jalan terus dan kita semakin dekat dengan waktu itu. Lanjut yang berikutnya. Oke, karena kita kadang-kadang nggak sabar ya, kayak gini aja kok gitu ya. Oke, sebelum lanjut. Jadi akhir zaman itu, Pak, akhir zaman itu kan ketika tanggal tua itu loh Pak, nggak punya uang Pak, haleluya. Itu bukan akhir zaman, itu akhir bulan, haleluya ya. Itu beda, akhir bulan sama akhir zaman tuh beda, saudaraku, beda, haleluya ya. Pak, akhir zaman itu katanya satu masa di mana waktu berakhir. Iya betul, waktu berakhir. Tapi beda dengan jam yang mati, beda saudaraku ya. Beberapa orang mungkin yang jamnya mati, wah Pak saya masuk masa akhir zaman Pak, haleluya ya. Karena masa akhir zaman itu katanya waktu akan berhenti, ya, gitu ya. Ini jamku mati berarti aku sudah masuk masa akhir zaman. Beda saudaraku ya. Jam mati, ya waktu yang mati itu beda dengan akhir zaman. Kalau jam yang mati sama dengan akhir zaman berarti kita sudah masuk akhir zaman. Karena jam di lantai bawah sana mati saudaraku ya, haleluya ya. Jadi tolong diganti sebentar. Nah itu saya nyindir saudaraku ya, haleluya. Supaya jamnya dihidupkan, supaya kita nggak masuk di akhir zaman, haleluya ya. Jadi akhir zaman waktu berhenti betul, tapi beda dengan jam yang mati. Nah nanti tolong diganti ya, haleluya. Ada yang ngomong begini lagi, Pak katanya akhir zaman itu masa kegelapan. Ya benar. Kegelapan karena dosa, ya. Tapi beda dengan mati lampu, beda, saudaraku beda.
Kalau mati lampu sama dengan akhir zaman, kita sudah masuk akhir zaman. Karena lampu di luar sana mati, saudaraku ya, haleluya. Jadi sebentar tolong diganti, haleluya. Jadi Tuhan ya, haleluya ya. Jadi jangan biarkan kita masuk di akhir zaman karena jamnya mati, lampunya mati, haleluya ya. Tolong diganti, haleluya, puji Tuhan ya. Puji Tuhan, pintar juga Pak Pendeta ya, haleluya untuk, oke. Jadi apa itu akhir zaman? Kita kembali ke laptop, oke? Kita kembali ke laptop. Bilang sama-sama kita kembali ke channel, haleluya. Bilang saudaraku yuk, ya. Apa itu akhir zaman? Saya singkat AZ ya. Akhir zaman, ini definisi saya sih. Saya coba cari-cari definisi, macam-macam definisi, tapi definisi versi Pak Gembala. Akhir zaman adalah satu periode zaman di ujung rentang waktu yang begitu panjang. Jadi dari masa penciptaan, saudaraku, sebenarnya ketika penciptaan itu belum ada waktu. Itu masih masa kekekalan. Waktu dimulai ketika manusia jatuh dalam dosa. Ya, ingat, waktu dimulai ketika manusia jatuh dalam dosa. 6 hari penciptaan itu harinya itu bukan seperti Senin ke Selasa, itu beda. Nanti kita belajar lagi, saudaraku ya. Hari penciptaan beda dengan hari dalam satu minggu. Itu hanya sebuah istilah untuk menggambarkan satu periode waktu tertentu. Oke, kita nggak akan ke sana. Tapi sejak manusia jatuh dalam dosa sampai kita hari ini rentang waktunya begitu panjang. Kira-kira 6.000 tahunan. 6.000 tahunan. Nah, akhir zaman adalah satu periode zaman di ujung rentang waktu yang begitu panjang. Katakan sama-sama, kita sudah ada di ujung waktu. 1, 2, 3, yuk katakan. Kita sudah ada di ujung waktu di mana waktu akan berhenti lagi. Kekal tuh nggak ada waktu. Nanti akhir zaman kiamat tiba, kita kekal lagi. Nggak ada waktu lagi. Jadi waktu akan berhenti. Jam nggak akan diperlukan lagi di sorga. Ya, dalam teologi pelajaran akhir zaman disebut eskatologi. Berasal dari kata eskatos, bahasa Yunani, yang artinya terakhir. Nah, semua yang logi itu adalah ilmu ya, tentang, pelajaran tentang, gitu kan, biologi, pelajaran tentang bios, pelajaran tentang sesuatu yang hidup. Jadi eskatologi itu adalah pelajaran tentang akhir zaman. Dalam bahasa Inggris, pelajaran ini sering disebut second coming atau kedatangan Yesus yang kedua kali. Lanjut, yang berikut. Nah, apa saja yang terjadi di akhir zaman? Ini hanya garis besarnya Bapak Ibu. Ya, ini kalau dijelaskan gak mungkin cukup ibadah minggu 1 kali atau selama bulan Juni, mungkin gak akan cukup. Ini hanya garis besarnya. Yang terjadi di akhir zaman, periode di ujung waktu tadi loh. Kedatangan Yesus di angkasa. Di sana terjadi pengangkatan gereja atau kita sering sebut rapture. Rapture itu mitos apa enggak toh? Mungkin kita nanti perlu belajar lagi di OBS, saya pernah ngajar ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang belum masuk grup Karisma Family, masuk grup supaya dapat rekaman pelajaran 10 menit setiap hari ya. Jadi Bapak Ibu ayo rame-rame masuk ke grup ya. Kalau nggak mau di Karisma yang rame, yang agak berisik kadang-kadang, Bapak Ibu bisa daftar di OBS. Nanti hubungi Bu Yuplin, yang belum masuk OBS, yang belum masuk grup Karisma Family, nanti lapor Bu Yuplin, nanti saya masukkan ya. Kedatangan Yesus di angkasa, pengangkatan gereja atau rapture. Kemudian pemerintahan antikris. Nah, ini banyak versi. Ada tafsiran yang berkata antikris itu 3,5 tahun, ada yang berkata antikris itu 7 tahun memerintah. Kemudian kedatangan Yesus di bumi. Ini juga banyak versi. Maksudnya begini, ada yang percaya kedatangan Yesus itu sebelum masa antikris. Ada yang percaya kedatangan Yesus itu di tengah-tengah masa antikris. Ada yang percaya kedatangan Yesus itu di akhir masa antikris. Nah, saya nggak akan bikin bingung, kita akan bawa kepada pengajaran-pengajaran yang aplikatif, yang bisa diterapkan untuk kita. Nggak perlu berdebat dengan perbedaan itu. Ya, jadi 2 kali kedatangan Yesus ya. Kedatangan Yesus kedua, yang pertama itu di angkasa, dia nggak turun di bumi. Di angkasa, yang mati di dalam Tuhan dibangkitkan, yang hidup diubahkan. Dia di angkasa. Jadi kita terangkat ke surga menyongsong Yesus di angkasa. Kemudian kita akan dibawa ke surga, gitu. Tapi ada kedatangan kedua, yang kedua.
yaitu kedatangan Yesus di bumi. Dia menjejakkan kakinya di bumi lagi untuk memimpin kerajaan 1000 tahun damai. Jadi di kerajaan 1000 tahun damai nanti, kerajaan Allah benar-benar terjadi, Yesus jadi raja, di Yerusalem baru memerintah bersama-sama, ya, begitu. Jadi Yesus datang di bumi, kerajaan 1000 tahun damai, lalu ada perang Harmagedon, ada perang Gog dan Magog, ada penghakiman terakhir. Ini hal-hal yang akan terjadi di akhir zaman. Belum lagi kita bicara 7 meterai. 7 meterai ada di mana? 7 sangkakala. Di mana dia letaknya? Posisinya terjadi di mana? 7 cawan murka Allah. Perkawinan anak domba, itu ada di mana? Wah, itu sepertinya abstrak. Tapi mari kita belajar pelan-pelan, ya. Jadi jangan takut, jangan ragu, kalau nggak tahu bisa tanya, ya. Kalau bisa saya jawab, kalau tidak mari kita belajar bersama-sama. Haleluya, ya. Bilang sama sebelahnya, jangan takut bingung. Bilang saudaraku, haleluya, ya. Jangan takut bingung. Ada Roh Kudus yang menolong, ada Roh Kudus yang memimpin, ada Roh Kudus yang akan membimbing kita untuk sampai kepada seluruh kebenaran. Haleluya. Lanjut yang berikutnya. Nah, Bapak Ibu perhatikan. Waktu itu seperti garis lurus yang bergerak maju, tidak bisa mundur dan akan ada akhirnya. Ini paham Alkitab, ini paham kekristenan. Waktu seperti garis lurus, masa PL, kemudian ada masa pelayanan Yesus di bumi, kemudian dia terangkat ke surga, ada masa gereja mula-mula, ada masa tribulasi. Tribulasi itu masa antikris, ya, masa kesusahan besar, tribulasi. Kemudian ada kerajaan 1000 tahun damai, dan waktu itu seperti garis lurus yang berjalan maju, tidak bisa mundur dan akan ada akhirnya. Yuk katakan sama-sama, waktu tidak akan pernah bisa kembali. 1, 2, 3. Karena itu anak-anak muda pakai kesempatan. Haleluya. Tiada ku ragu lagi. Apa? Untuk mengikutmu Yesus. Terus, tiada ku ragu lagi. Untuk apa? Untuk melayanimu. Pakai kesempatan melayani Tuhan sambil kita nunggu dia datang. Walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Karena waktu tidak akan pernah bisa kembali. Ya. Saya ketemu banyak anak-anak Tuhan yang pengen melayani, tetapi ketika dia sudah sakit terbaring di tempat tidur dan menjelang hari kematiannya, Pak Gembala, pengen ke gereja, pengen melayani. Padahal sudah sekarat, sudah sakit-sakitan. Yuk yang masih segar, yang masih sehat, ayo kita melayani Tuhan. Haleluya, ya. Bapak Ibu tadi diberkati dengan penerima jemaat di bawah. Tepuk tangan buat Pak Sus sama Bu Ari. Yeay, keren. Ya, ada sesuatu yang berbeda, suami istri melayani, menyambut jemaat. Haleluya, luar biasa, ya. Haleluya. Jangan ragu-ragu lagi melayani, karena waktu gak pernah bisa kembali. Ada orang ingin melayani tapi sudah gak berdaya, ya. Oke, lanjut yang berikutnya. Ini bukan konsep kekristenan. Waktu yang berputar. Karena ada beberapa kepercayaan yang mengatakan waktu itu berputar. Kehidupan itu berputar. Ya, dari apa menjadi apa, menjadi apa, menjadi apa, balik lagi muter aja. Ada paham yang berkata waktu itu berputar, dan ini bukan konsep kekristenan. Bumi berputar iya, jam berputar iya, tetapi waktu bergerak lurus. Yang mengerti katakan amin, saudaraku, ya. Bumi berputar memang, ya, jam juga berputar, tetapi waktunya bergerak lurus. Alatnya saja, fisiknya yang berputar. Tapi satu kali dia akan berhenti berputar. Satu kali dia akan selesai. Satu kali putaran itu akan berhenti. Kenapa? Karena kita sudah ada di titik final di mana waktu selesai. Lanjut yang berikutnya. Ya. Nah, frasa akhir zaman disebut pertama di Alkitab terjemahan baru itu di kitab Daniel. Next. Coba. Iya. Jadi frasa akhir zaman, istilah akhir zaman itu disebut pertama di Alkitab terjemahan baru itu di kitab Daniel. Dan uniknya di kitab Daniel
frasa akhir zaman itu disebut 9 kali di 8 ayat. Dan kitab Daniel adalah satu-satunya kitab di PL yang menyebut frasa akhir zaman. Jadi istilahnya, ya gitu ya. Tapi bukan berarti topik akhir zaman tidak dibicarakan kitab lain. Ngerti enggak? Kitab Ulangan menubuatkan kedatangan Yesus. Jadi Yesus itu sudah dinubuatkan sejak kitab Ulangan. Seorang nabi di antara saudaramu itu akan kubangkitkan untuk memimpin, untuk menjadi pemimpinmu. Engkau harus mendengarkan dia. Itu nubuat tentang Yesus. Ya, walaupun kadang itu diplesetin. Ya, gitu ya, kadang-kadang diplesetin. Itu nubuat tentang Yesus. Ulangan sudah menubuatkan apa yang akan terjadi akhir zaman. Kitab Yesaya membicarakan kerajaan 1000 tahun damai. Cuma mereka tidak memakai istilah akhir zaman, gitu ya. Jadi istilah akhir zaman itu muncul pertama kali di kitab Daniel dan hanya di kitab Daniel, di PL. Kalau di PB, di Perjanjian Baru, begitu banyak ayat tentang akhir zaman. Lanjut. Jadi pagi hari ini saya mau kasih dasar aja saudaraku ya. Nanti kita lanjutkan di OBS. Lanjut. Oke, lihat ada 3 ayat yang saya kutip dari kitab Daniel, dari 8 ayat tadi, Daniel 8 ayat 19. Yuk kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Lalu berkatalah ia, ku beritahukan kepadamu apa yang akan terjadi pada akhir murka ini, sebab hal itu mengenai akhir zaman. Jadi kitab Daniel menyebut bahwa akhir zaman itu benar-benar ada. Gitu ya. Daniel 12 ayat 9, kita baca lagi sama-sama, 2, 3. Tetapi ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Daniel dapat penglihatan tentang akhir zaman, tapi dia nggak ngerti. Dia bilang simpan ini firman, nanti pada akhir zaman pengetahuan akan bertambah, banyak orang akan menyelidikinya. Jadi bersyukur kalau kita dengar, ketika ayat ini muncul, Yesus belum datang pertama kali. Ketika ayat ini muncul, Yesus belum lahir menjelma menjadi manusia. Jadi itu masih menjadi seperti hal yang jauh dari hidup Daniel. Gitu. Daniel 12 ayat 13, 1, 2, 3. Tetapi engkau pergilah sampai tiba akhir zaman dan engkau akan beristirahat dan akan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman. Nah, rupanya kebangkitan orang mati sudah disebut sejak Daniel. Jadi bukan hanya Paulus yang mengajarkan bahwa akan ada kebangkitan orang mati. Daniel sudah dikasih tahu Tuhan, kamu istirahat dulu. Kamu bubuk dulu ya. Nanti kamu akan bangkit mendapat bagianmu pada kesudahan zaman. Dia udah selesai bekerja lama nih Daniel. Tapi upahnya nanti baru muncul terjadi di kesudahan zaman. Jadi kalau kita baru melayani hari ini, jangan minta upah. Ya kalau Tuhan berkati, oke lah Tuhan terima kasih engkau memberkati aku. Ya, tapi jangan pelayanan ini dipakai untuk berkata Tuhan, aku kan udah melayani Tuhan. Kok aku gak diberkati? Aku kan sudah setia melayani Tuhan. Kok aku belum diberkati? Daniel lihat nih. Daniel udah kerja, dia masuk gua singa, dia bayar harga 3 kali sehari dia berdoa, masuk gua singa. Teman-temannya masuk dapur api. Wah, kita gak ngalami seperti itu. Tapi hari ini dia masih istirahat, dia belum menerima bagiannya. Dia belum menerima upahnya. Kenapa? Dia masih tunggu engkau dan aku. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Ketika kita selesai, ketika kita sudah sempurna, Yesus datang, semuanya berakhir sudah. Baru bagiannya dibagi masing-masing. Untuk Daniel, untuk Abraham, untuk Musa, dan untuk kita. Karena itu perhatikan bahwa kita itu seperti pelari terakhir. Ya, kalau dalam lomba estafet pelari pertama saudaraku, sampai di finish. Apakah itu sudah menang? Belum. Masih ada pelari yang kedua. Pelari yang kedua dia lari lagi saudaraku, dan dia mungkin paling depan, dia sampai finish. Apakah sudah selesai, sudah bisa celebration, sudah bisa merayakan kemenangan? Belum. Ada pelari yang ketiga, pelari yang keempat. Abraham sudah sampai di finish, selesai. Dia kasih tongkat berikutnya kepada Musa. Musa, dia udah lari sampai finish. Musa, dia kemudian kasih kepada nabi-nabi yang lain, kepada Elia misalnya. Elia menyelesaikan bagiannya. Tapi
pertandingan belum selesai. Dan gereja, Bapak, Ibu, Saudara dan saya, kita adalah pelari terakhir yang diharapkan menyelesaikan pertandingan. Dan mereka semuanya akan bersorak-sorai atas kemenangan gereja. Yang sadar itu katakan amin. Jadi posisi kita tuh penting Bapak Ibu Saudaraku. Engkau ditunggu oleh orang-orang kudus yang sudah mendahului kita. Mereka belum sempurna. Ibrani berkata mereka akan sampai kepada kesempurnaan kalau kita juga sudah disempurnakan. Jadi mereka nunggu kita. Mereka nunggu kita. Bilang sama sebelah, yuk karena itu jangan malas kebaktian. Bilang saudaraku, haleluya ya. Karena itu jangan malas melayani. Karena kita punya posisi kunci. Kita pelari terakhir. Begitu selesai semuanya, maka pertandingan selesai. Pesta perkawinan anak domba. Gereja bersatu dengan Yesus. Tuhannya, tubuh bersatu dengan sang kepala gereja. Dan kita semua terima upah yang sama. Yang Tuhan sudah tentukan buat kita. Ya, haleluya. Lanjut yang berikutnya. Ini Daniel. Nah, lanjut. Beberapa istilah lain. Jadi akhir zaman itu bukan selalu akhir zaman disebutnya, tetapi hari Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara baca Alkitab kemudian muncul istilah hari Tuhan. Nah ini ayat-ayat ini nanti saya jelaskan di OBS ya, renungan harian. Oke ya, yang saya kirimkan. Hari Tuhan itu seperti apa? Ayatnya ada. Hari Kristus, Filipi 1 ayat 10. Hari terakhir, itu ada di Matius, Kisah Rasul, 2 Timotius. Zaman akhir, jadi ada akhir zaman, ada zaman akhir. Itu ada di Ibrani dan 1 Petrus, ada beberapa ayat. Kesudahan zaman, itu juga akhir zaman. Jadi ini istilah yang berbeda. Waktu penghakiman, itu juga ada saudaraku. Ya. Nah istilah yang lain adalah kiamat. Walaupun kata kiamat tidak ada di Alkitab terjemahan baru. Kata kiamat itu muncul 23 kali di Alkitab terjemahan lama. Makanya Bapak Ibu Saudaraku, kalau Bapak Ibu punya Alkitab HP, kalau mau belajar tentang Alkitab, ini keren. Alkitab HP kita tuh keren Bapak Ibu. Maksudnya kita bisa punya beberapa Alkitab dalam satu aplikasi. Terjemahan baru, firman Allah yang hidup, bla 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 bla. Nah, kata kiamat itu banyak muncul di Alkitab terjemahan lama 23 kali. Misalnya, saya kasih contoh ya. Bentar. Terjemahan lama. Oke. Misalnya Matius 10 ayat 15. Dengan sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa pada hari kiamat terlebih ringan siksa tanah Sodom dan Gomora daripada siksa negeri itu. Itu. Terus kemudian Matius 22 ayat 23, pada hari itu juga datanglah kepadanya beberapa orang Saduki yang mengatakan bahwa tiadalah kiamat. Lalu mereka itu menyoal dia katanya. Pada hari kiamat kelak perempuan itu jadi bini siapakah? Dari antara ketujuh orang itu. Ini bahasa perjanjian lama, bini saudara kita. Ini bahasa perjanjian lama, sebelum Alkitab terjemahan baru muncul itu perjanjian lama yang dipakai gitu kan. Pada hari kiamat kelak perempuan itu jadi bini siapakah? Dan dari antara ketujuh orang itu. Nah, kita ngerti ceritanya ya. Ketika mereka tanya, ini nanti siapa suaminya? Gitu. Matius 22 ayat 30, karena pada hari kiamat kelak tiadalah orang kawin dan tiadalah orang dikawinkan, melainkan keadaannya itu seperti malaikat yang di sorga. Gitu. Oke, saudaraku. Jadi kata kiamat itu muncul di Alkitab terjemahan lama sebanyak 23 kali. Untuk menjadi istilah lain dari akhir zaman. Lanjut, saudaraku. Nah, sekarang kita akan melihat fakta bahwa akhir zaman juga ternyata disebut oleh Yesus sendiri. Jadi di perjanjian baru kata akhir zaman itu banyak. Bahkan Yesus sendiri menyatakan bahwa akhir zaman itu ada. Matius 13 ayat 39, yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Ini perumpamaan tentang lalang dan gandum, gitu kan? Yesus menyebut istilah akhir zaman. Ada banyak ayat ya, tapi saya hanya kutip 2 ini.
Matius 28 ayat 20, kita baca sama-sama. 2, 3. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Katakan sama-sama, Yesus menyertai sampai akhir zaman. 1, 2, 3. Haleluya. Bapak Ibu, kalaupun dunia hancur, kalaupun hari kiamat terjadi, kalau terjadi banyak krisis, jangan takut karena Tuhan janji menyertai kita sampai akhir zaman. Haleluya, ya. Jadi nggak usah takut. Untuk orang lain, aduh kiamat itu mengerikan. Tapi enggak sebenarnya. Itu hari di mana Tuhan menggenapi janjinya atas rencananya, atas bumi, atas hidup kita. Jangan takut, saudaraku. Ya. Jangan takut, pasti kita ada bersama dengan Tuhan itu senang, ya. Kita nggak perlu susah-susah lagi di dunia ini. Oke, lanjut yang berikutnya. Nah, akhir zaman ditanyakan murid-murid kepada Yesus. Rupanya mereka juga kepo nih, sama seperti kita. Seperti apa sih akhir zaman itu? Kok kita cuma dengar-dengar tapi kok kayak abstrak gitu loh. Murid-murid juga kepo, saudaraku. Tolong siapkan nanti sebentar Matius 25 ya, Alkitab multimedia. Tapi kita baca dulu ayat ini, saya bacakan. Matius 24 ayat 3. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakan kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Next, satu lagi baru ke ayat. Yang jelas sebentar kita akan baca ayatnya, Matius 24. Akhir zaman ditandai dengan situasi-situasi yang sulit atau multi krisis. Ya, Matius 24. Sebentar kita akan lihat, kita akan buktikan krisis apa saja yang terjadi menjelang masa penderitaan, menjelang zaman antikris. Akhir zaman ditandai dengan situasi-situasi yang sulit, yaitu multi krisis. Yuk disiapkan, coba buka Matius 24 dan kita akan baca sebentar sebelum kita selesai. Haleluya, sebelum kita simpulkan. Bilang sama sebelah, walaupun krisis melanda jangan pernah takut. Haleluya, bilang. Haleluya, ya. Haleluya. Katakan sama-sama, walaupun krisis tapi tidak kritis. Katakan sama-sama, yuk katakan haleluya, ya. Oke ya. Dunia boleh krisis, tapi anak-anak Tuhan gak boleh kritis. Amin, saudaraku. Karena Tuhan menyertai kita. Ya, mulai ayat 1 saya baca pelan-pelan, lalu nanti kita simpulkan. Nah, kalau di Alkitab Bapak Ibu nanti ketemu mulai 24 itu adalah khotbah tentang akhir zaman. Khotbah Yesus tentang akhir zaman. Ayat 1 ya. Bait Allah akan diruntuhkan. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah, lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Ketika Yesus mengatakan ini, bait Allahnya masih berdiri. Jadi saya ingin membuktikan akhir zaman itu benar ada. Ketika Yesus ngomong ini, bait Allahnya masih berdiri. Tuhan berkata akan ada satu waktu tidak akan ada batu yang terletak di atas batu yang lain. Hari ini bait Allah sudah nggak ada. Kalau Bapak Ibu ke Israel ya hanya ketemu satu tembok, sepenggal tembok, tembok ratapan. Cuma satu tembok itu yang tersisa dari bangunan bait Allah di masa yang lalu. Dan sebenarnya itu juga bukan bangunan bait Allah, karena kalau tembok itu bangunan bait Allah, ayat ini salah dong. Itu hanya dipercaya bagian dari bait Allah, tembok ratapan itu, ya. Jadi ketika Yesus ngomong ini, bangunannya masih ada. Sekarang di masa kita, 2000 tahun setelah itu sudah nggak ada. Jadi setiap perkataan Yesus itu selalu ya dan amin, nggak pernah salah, saudaraku ya. Jadi kalau dia bilang mau datang, dia pasti datang. Haleluya, dia pasti datang. Jadi jangan main-main, jangan mempertanyakan firman Tuhan. Ayat 3, lanjut. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Kapan bait Allah itu diruntuhkan? Mereka kepo, kapan nih? Masa bangunan megah seperti ini bisa runtuh? Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? 4.
Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Lihat penyesatan. Bilang sama sebelah, waspadalah, waspadalah. Bilang saudaraku, haleluya ya, puji Tuhan. Oke. Ada penyesatan, jadi harus waspada. 5. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Haleluya. Ya. Jadi ada orang yang akan mengaku Mesias. Wong yang di lapangan bola aja nggak ngaku Mesias, saudaraku ya, haleluya ya. Namanya Messi, saudaraku ya. Messi, saudaraku ya. Messi, dia sering dijuluki Mesaya. Tapi dia sendiri tidak mengakui dia Mesias. Tapi akan ada orang yang mengaku bahwa aku ini Mesias. 6. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Jadi perang itu belum kesudahannya, itu baru intro. Itu baru preambul. Itu baru pembukaan. Itu baru pendahuluan. Jadi perang-perang yang akan didengar itu baru intro, belum kesudahannya. 7. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Lihat, gempa bumi semakin sering, saudaraku, dan kerusuhan, tawuran ada di mana-mana. Kemarin saya ngobrol sama Pak Polisi yang silaturahmi Minggu Kasih kemarin, saudaraku. Saya tanya, bapak-bapak dari mana? Oh, kami dari Polresta Magelang. Jadi rupanya beda sekarang, Polresta Magelang dengan Polres Magelang Kota. Nah, itu beda. Jadi Magelang Kota itu masih Polres. Ya, pimpinannya AKBP. Tapi kabupaten itu Polresta. Pimpinannya Kombes gitu. Lalu saya tanya gini, Pak, sebenarnya bedanya apa sih Polresta dengan Polres? Ya beda kelas aja, Pak. Beda kelas, beda klasifikasi. Tapi Polresta berarti kalau dipimpin Kombes berarti ada peningkatan dong. Iya. Lalu logika saya mikir, saya tanya sama mereka, sama Pak Polisi, Pak, berarti peningkatan itu apakah? Karena di Kabupaten Magelang itu kejahatannya, tingkat kriminal, tingkat kejahatan itu semakin sedikit, lalu dianggap berprestasi, lalu kemudian naik statusnya menjadi Polresta. Oh, kebalik, Pak. Mereka bilang, Pak Polisi bilang kebalik, Pak. Loh, maksud Bapak? Justru karena kejahatan semakin nambah, jadi makanya dikembangkan jadi Polresta. Karena perlu pemimpin yang memutuskan untuk situasi-situasi yang sulit, pemimpin yang lebih tinggi. Oh, baru ngerti saya. Jadi berkembangnya Polres jadi Polresta bukan karena kejahatannya semakin menurun. Tetapi justru karena kejahatannya, kriminalitasnya semakin banyak. Jadi perlu aparat yang lebih tinggi levelnya untuk mengambil keputusan di situasi-situasi yang semakin sulit. Oh gitu ya Pak. Jadi Bapak Ibu, sebuah fakta, Kabupaten Magelang jadi Polresta karena tingkat kriminalitas, tingkat kejahatan itu semakin meningkat. Gereja harus hadir untuk menjadi terang dan kita harus tampil beda. Yang setuju katakan amin. Anak-anak remaja kalau ditantang tawuran, say no to tawuran. Amin. Amin Hazel, amin Isai, tawuran, nek wani tawuran ning lapangan basket. Wah gitu saudaraku ya, wah sopo sih slam dunk itu menang, wah ngono saudaraku ya. Jadi Isai boleh tawuran ning lapangan basket, wah ngono saudaraku, gitu ya. Jadi mereka berkata, Pak kami paling prihatin sekarang ini dengan tawuran, ampun. Panas-panasan itu hanya lewat medsos. Enggak ada masalah sebenarnya, hanya panas-panasan aja. Yo, tawuran yo. Wah, tawuran koyo ngajak makan bakso saudaraku. Haleluya. Yo makan bakso, kok orang kumpul. Yo tawuran yo, tawur saudaraku. Waduh. Jadi mati sia-sia. Ya. Nah, Bapak Ibu, terjadi multi krisis. Jadi bukan hanya bangkit bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, tapi kampung melawan kampung. Wah, saudaraku ya. Supporter melawan supporter. Wah, ini tambah ngeri. Ayat 8. Yuk baca sama-sama ayat 8, 1, 2, 3. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Bilang sama sebelah, itu baru intro. Bilang saudara, haleluya. Itu baru pembukaan. Itu belum refnya. Haleluya ya.
Oke, saya masih mau panjang tapi nanti makan waktu. Selesai dulu, kita kembali ke PowerPoint lalu kita akan selesai. Coba next. Coba kita simpulkan dengan cepat, sekilas Matius 24 ini ada krisis apa saja sih? Lihat ya. Bapak Ibu Saudaraku lihat, ini beberapa krisis yang terjadi di Matius 24. Krisis iman. Ada Mesias palsu, ada nabi palsu, ada penyesatan, ada banyak orang-orang yang murtad. Nanti kalau baca selanjutnya akan banyak orang-orang yang murtad. Iya, ya. Murtad. Jadi saudaraku tidak usah bingung, wah artis ini kok murtad, tinggalkan. Tidak apa-apa, mereka menggenapi firman Tuhan. Haleluya ya. Jadi jangan sampai kita menggenapi firman Tuhan dalam bentuk itu saudaraku ya. Alkitab berkata menjelang Yesus datang akan banyak yang murtad. Wes kalau gitu aku tak menggenapi firman Tuhan, aku tinggalkan Yesus. Oh saudaraku, jangan saudaraku ya. Jangan, krisis iman. Nanti baca terus akan banyak yang murtad. Wes gak usah bingung, Tuhan sudah ngomong saudara. Ya. Kemudian terjadi krisis politik, terjadi perang. Krisis ekonomi, terjadi kelaparan. Ya sekarang hari ini kita nggak kelaparan, kayaknya kelaparan itu halu deh Pak. Kita di sini makmur tenang-tenang. Bapak Ibu coba tanya orang Gaza sekarang. Lapar mereka. Bapak Ibu tanya orang Suriah, orang Korea Utara sana. Lapar mereka. Kita sih tenang-tenang, ini kayak pelajaran ini kayak di awang-awang karena jauh dari kita. Tapi buat beberapa mereka, akhir zaman sudah mulai. Coba orang-orang Gaza yang diisolasi sama Israel, saudaraku. Iya kan? Lapar. Krisis alam, terjadi gempa bumi, matahari dan bulan akan menjadi gelap, bintang akan jatuh. Krisis kasih, kasih jadi dingin, terjadi aniaya, saling menyerahkan, saling mengkhianati. Krisis moral dan etika, terjadi kebencian, dosa seksual, hedonisme, saudaraku, makan, minum, kawin dan dikawinkan. Tadi saya baru WA Vion, saudaraku. Nah, nanti kamu melayani bulan ini, tolong sampaikan tentang LGBTQ. Rasanya ini akan lebih tajam kalau yang ngomong anak muda. Apa sih LGBT? Gampangnya Bapak Ibu orang-orang tua, kaum homoseksual, kaum lesbian itu sekarang sudah semakin eksis, saudara. Kalau di umur saya dan saudara, di umur bapak-bapak 40 tahun ke atas, 30 tahun ke atas, homoseksual, lesbian, jijik enggak ah. Kita yang umur 40 tahun ke atas. Tapi mereka investasi nyasarnya anak-anak kita loh. Nanti anak-anak kita sudah terbiasa di mall lihat laki-laki gandengan sama laki-laki. Lalu kita tanya sama anak-anak kita, nak, menurut kamu homoseksual tuh hubungan sesama jenis gimana? Ya memang sih guru sekolah minggu bilang itu nggak boleh. Memang Pak Pendeta bilang, Alkitab bilang itu nggak boleh. Tapi itu udah biasa tuh mah. Nah sudah ada mulai tapinya. Tapi sudah biasa tuh mah. Nanti generasi yang berikutnya muncul ketika ditanya, gimana LGBT, gimana lesbian, gimana homoseksual? Wah itu mah biasa, karena di mana-mana undang-undang juga sudah mengizinkan. Bapak Ibu ngerti enggak? Satu kali, sekuat apapun undang-undang sebuah negara, itu akan tembus. Dengar kata saya. Benteng agama-agama hari ini masih nutup. Beberapa Katolik, Islam, Kristen masih no, tapi akan ada satu kali. Ketika masa antikris akan melegalkan itu, dan salah satu umat antikris adalah kaum homoseksual dan lesbian. Percaya, karena antikris akan berusaha meniadakan batasan-batasan. Wis, batasan moral nggak ada, batasan etika nggak apa, pokoknya hak asasi semau kamu lakukan ya semau kamu, gitu. Yang penting kamu nyembah aku, gitu kan. Yang penting sudah lupakan agama-agama, satu agama. Akan terjadi satu agama, satu mata uang, satu sistem politik, satu sistem keuangan, itu terjadi. Hari ini sedang akan dirancang nomor KTP dan nomor SIM itu akan sama. Jadi ke depan nomor SIM kita itu sama dengan nomor KTP. Kenapa? Kita menuju kepada satu sistem terintegrasi. Apakah KTP itu antikris? Tidak, saudaraku ya. Jangan, kalau begitu kita nggak usah pakai KTP. Nggak bisa begitu juga, saudaraku.
Ya tenang, tenang. Haleluya ya. Jangan panik kalau dengar khotbah begini, jangan panik saudaraku ya. Tenang, tenang. Tuhan akan tolong kita ya. Tapi artinya semuanya persiapan menuju kepada satu sistem. Elon Musk meluncurkan Starlink di Indonesia. Hai, apa yang terjadi? Di tempat yang tidak ada sinyal, bisa ada sinyal. Dunia ini akan terhubung global. Itu sebuah peluang untuk kita memberitakan Injil, tapi itu juga sebuah tantangan buat anak-anak kita. Mereka bisa ngenet di mana saja. Mau di pinggir gending, saudaraku, main game ya bisa, saudaraku ya, haleluya. Ya, di mana saja bisa terhubung, saudaraku. Haleluya. Neng sawah, saudaraku, wah dulu saya ke Mentawai sana, saudaraku. Kalau mau dapat sinar harus menek wit kelopo. Haleluya, puji Tuhan ya. Manjat kelapa dulu baru dapat sinyal, saudaraku ya. Haleluya, puji Tuhan. Jadi hari ini saudaraku, kita sedang menuju kepada satu sistem pemerintahan, satu mata uang, satu informasi, satu data, itu akan ke sana. Ya. Oke. Kita akan lanjut sepanjang bulan ini belajar tentang akhir zaman. LGBTQ itu perlu kita dengarkan. Ya, lanjut, yuk. Oh, haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu masih sama-sama dengan saya? Haleluya. Yuk, kita 2-3 halaman terakhir. Kita baca sama-sama. Oh, enggak usah baca, saya baca. Bapak Ibu simak. Jika hari ini Anda menyadari bahwa situasinya tidak seperti dulu, di tengah kemajuan terasa kemunduran, maka itu adalah tanda bahwa Anda menangkap sinyal kesulitan-kesulitan akhir zaman. Maksudnya gini, saya rasa orang tua pasti sempat membandingkan ya. Kayaknya memang gak kayak dulu ya. Anak sekarang tuh susah diatur, gak kayak dulu. Unggah-ungguh mereka tuh kurang loh. Dulu kita diajar ada orang yang duduk di pinggir jalan, kita mau lewat, kita mesti nunduk, permisi. Sekarang sopan santun, etika, moral. Mereka gak malu loh. Berhubungan intim di taman, berhubungan intim di tempat-tempat yang itu. Kok sekarang gak kayak dulu ya? Ketika kita mulai menyadari kegelisahan itu orang-orang tua, sadari bahwa itu sinyal dari rohmu yang menyatakan bahwa kita sudah masuk akhir zaman. Memang benar sih di tengah kemajuan tapi terasa mundur. Memang canggih ini zaman ini. Canggih, aplikasi semuanya ada. Wah, mau bikin lagu pakai AI juga bisa. Tanya apa saja. Lewat AI juga bisa, saudaraku. Semuanya ada jawabannya lewat internet, lewat teknologi. Mesin semuanya, wah canggih-canggih. Tapi kok rasanya ada yang mundur ya? Moralnya mundur, etikanya mundur. Nah nanti di youth camp saya dikasih jatah bicara soal etika dan moral. Kita tahu kita maju, tapi rasanya kok ada yang mundur ya? Ada enggak saudaraku yang merasa dalam hati itu kecil begitu? Bisnis gak seperti dulu, misalnya gitu. Maka itu adalah tanda dari rohmu, engkau sedang menangkap sinyal bahwa akhir zaman memang sudah dimulai. Lanjut yang berikutnya. Kesimpulan, 1. Akhir zaman bukan mitos sebab Alkitab menuliskannya. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, akhir zaman bukan mitos sebab kita sendiri dapat melihat dan merasakannya. Yang setuju katakan amin. Kita lihat saudaraku kehancuran di depan mata. Semakin maju, tapi moralnya semakin ambruk, hancur, gitu ya. Orang semakin umpaan, korupsi semakin tidak terkendali. Orang berkata dulu zaman Pak Harto, wah korupsi besar-besaran. Siapa bilang sekarang nggak terjadi? Lebih parah saudaraku. 3, akhir zaman adalah fakta sebab para rasul, para nabi, dan Yesus sendiri menyatakannya. Jadi akhir zaman itu bukan mitos tapi fakta saudaraku. Halaman terakhir. Nah, lihat ini 2 ayat terakhir dari Alkitab kita. Nanti boleh dibuktikan, di-compare di Alkitab HP atau Alkitab buku yang di rumah. Ini 2 ayat terakhir di Alkitab kita. Yuk kita baca sama-sama. Wahyu 22 ayat 20. Yuk siapkan pujiannya. 1, 2, 3. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya aku datang segera. Amin, datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Wahyu ditutup, Alkitab ditutup dengan berita kedatangan Yesus.
Dan berita bahwa kasih karunia itu menyertai gereja. Kasih karunia menyertai anak-anak Tuhan. Jadi kalau dengar pengajaran akhir zaman, jangan takut, saudara. Alkitab tidak sedang menakut-nakuti, tapi supaya kita mempersiapkan hidup kita, waspada, generasi muda kita untuk dibawa takut akan Tuhan. Ya, supaya siap menyongsong kedatangan Yesus yang kedua kali. Haleluya, puji Tuhan. Yuk singer maju ke depan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Engkau baik. Haleluya. Dunia bukanlah rumahku. Semua yang ada hanya sementara. Tak ada satupun yang dapat ku bawa. Satupun yang dapat ku bawa saat kembali padanya. Ku sadari singkat hidup ini seperti embun pagi yang datang dan pergi. Selama ku hidup, senangkan hatimu. Ku yakin kembali padamu. Dunia ini bukanlah rumahku. Dunia ini bukanlah rumahku. Semua yang ada hanya sementara. Hanya sementara. Tak ada satupun yang dapat ku bawa saat ku kembali padanya. Ku sadari singkat hidup ini seperti embun pagi yang datang dan pergi. Selama ku hidup, senangkan hatimu. Ku yakin kembali padamu. Janjimu kan membawaku di mana kau ada, aku pun berada. Datangnya harimu bila tiba saatnya, ingatlah aku bahwa ku tinggal bersamamu. Bapak Ibu percaya bahwa dunia ini bukan rumah kita. Tuhan sedang mempersiapkan masa depan yang cerah buat kita. Jangan pernah takut ketika kita bicara akhir zaman, karena suka gak suka itu akan terjadi. Siap gak siap, Yesus akan datang. Karena itu mari kita berjaga-jaga, mari kita mengerti bahwa inilah pengakuan iman rasuli. Inilah pengakuan iman kita. Ketika kita ucapkan itu artinya kita percaya itu diajarkan Alkitab dan itu akan terjadi. Dunia ini bukanlah rumahku, semua yang ada hanya sementara. Tak ada satupun yang dapat ku bawa saat ku kembali padanya. Ku sadari singkat hidup ini seperti embun pagi yang datang dan pergi. Selama ku hidup, senangkan hatimu. Ku yakin kembali padamu. Janjimu kan membawaku
aku pun berada. Nanti datangnya harimu, bila tiba saatnya, ingatlah aku bahwa ku tinggal bersamamu. Janjimu tak membawaku, di mana kau ada, aku pun berada. Ku nanti datangnya harimu, bila tiba saatnya, ingatlah aku bahwa ku tinggal bersamamu. Dunia ini bukanlah rumahku. Dunia ini bukanlah rumahku. Amin. Semua yang ada hanya sementara. Amin. Tak ada satu Mari pelayan perjamuan maju ke depan. yang dapat ku bawa saat ku kembali padanya. Aku menyadari bahwa hidupku singkat Tuhan. Hanya seperti embun pagi yang datang dan pergi. Ku yakin kembali padamu. Janjimu kan membawaku, di mana kau ada, aku pun berada. Ku nanti datangnya harimu, bila tiba saatnya, ingatlah aku bahwa ku tinggal bersamamu. Janjimu kan membawaku, di mana kau ada, aku pun berada. Ku nanti datangnya harimu, bila tiba saatnya, ingatlah aku bahwa ku tinggal. Mari kita berdiri bersama-sama. Janjimu kan membawaku, di mana kau ada, aku pun berada. Ku nanti datangnya harimu, bila tiba saatnya, ingatlah aku bahwa ku tinggal bersamamu. Sekali lagi janjimu. Janjimu kan membawaku, di mana kau ada, aku pun berada. Ku nanti datangnya harimu, bila tiba saatnya, ingatlah aku bahwa ku tinggal bersamamu. Sebentar kami akan terima tubuh dan darah-Mu. Biarkan Engkau terus berbicara bahwa Engkau menanti kami. Engkau sangat rindu membawa kami ke tempat di mana Engkau berada. Engkau akan menghancurkan dunia ini demi sebuah persatuan antara mempelai Kristus dengan pribadimu. Terima kasih buat janji kedatangan-Mu. Terima kasih karena Engkau mau jemput kami, Tuhan.
Dan biar ketika kami masuk dalam perjamuan kudus kami ngerti Engkau mengasihi kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu akan dilayani. Kalau ada yang kelewatan nanti boleh angkat tangan. Tak lama lagi Tuhan datanglah. Tak lama lagi Tuhan datanglah. Siapkan dirimu, bangunlah segera, pandang ke atas, Maranatha. Tak lama lagi, tak lama lagi Tuhan
Saya membayangkan pengantin pria, pengantin surgawi sudah siap datang. Hanya gerejanya belum selesai berdandan. Pengantin pria akan berjumpa dengan pengantin perempuan ketika perempuannya sudah siap berdandan, sudah siap menyongsong mempelai pria. Hari ini Roh Kudus masih bekerja mendandani setiap kita. Karena itu mari berpacu dengan waktu. Jangan santai, jangan tidak setia, jangan goyah. Sebab Roh Kudus sedang mendandani hidupmu. Separah apapun situasimu, sekacau apapun pergumulanmu, Dia sedang bekerja mendandanimu menjadi cantik dan menjadi indah. Mari mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab Dia masih menunggu, Dia masih memberi waktu kita berbenah. Mari angkat roti dengan tangan kanan kita. Janji-Mu kan membawaku, di mana Kau ada, aku pun berada. Ku nanti datangnya harimu, bila tiba saatnya, ingatlah aku, bahwa ku tinggal bersamamu. Janji-Mu kan membawaku, janji-Mu kan membawaku, di mana Kau ada, aku pun berada. Ku nanti datangnya harimu, bila tiba saatnya, ingatlah aku, bahwa ku tinggal bersamamu. Sebab pada malam sebelum Ia diserahkan, Ia mengambil roti, memecah-mecahkannya, memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, makanlah, inilah tubuhku, mari makan dengan iman dalam nama Yesus. Mengapa hari ini kita senang pergi ke tempat-tempat wisata? Alam yang ditata indah, taman yang ditata rapi. Hari ini wisata bangkit dan bergerak kembali. Sesungguhnya ketika kita ada di taman, ketika kita ada di tempat yang indah, sesungguhnya kita sedang merindukan keindahan. Anak-anak muda, engkau mencari tempat-tempat yang instagramable. Rindukan sorga. Sebab sorga jauh lebih indah dari yang kita bisa perkirakan. Dia akan bawa kita ke tempat di mana Dia berada. Dia akan bawa kita ke tempat di mana Dia berada. Kita merindukan itu sama-sama. Rindukan Tuhan. Mari sebelum kita minum darah Yesus, sembah Dia dengan lembut. Tuhan, kuatkan aku menantikan kedatangan-Mu Tuhan. Kuatkan aku menantikan kedatangan-Mu Tuhan. Kuatkan aku menantikan saat Engkau datang menjemputku. Kuatkan aku supaya aku tetap dijumpai setia. Supaya aku tetap dijumpai melayani Tuhan. Supaya aku tetap dijumpai mencintai dan mengasihi-Mu. Supaya aku tetap dijumpai maksimal mengerjakan pekerjaan-Mu. Tuhan, seperti Engkau mati-matian, seperti Engkau gila-gilaan, seperti Engkau sungguh-sungguh mengasihi kami. Biarkan kami sungguh-sungguh mengasihi-Mu. Haleluya. Haleluya. Biarlah ramase. Haleluya. Haleluya.
cawan anggur darah Yesus. Seperti kedatangannya yang pertama, dia lahir di bumi. Tidak ada yang tahu. Herodes tidak tahu. Imam-imam kepala pun tidak tahu. Tiba-tiba Yesus datang, menjelma menjadi manusia. Lahir di Bethlehem. Begitupun dia akan datang tiba-tiba, seperti pencuri di malam hari. Tuhan, biarkan kami dijumpai setia ketika Engkau datang. Kami dijumpai setia ketika kami datang. Dan setelah itu dia mengambil cawan anggur, memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, inilah darahku, darah yang ditumpahkan bagi banyak orang. Perbuatlah setiap kali kamu mengingat akan aku. Mari minum dengan iman dalam nama Yesus. Penjahat di sebelah Yesus berkata, ingatlah aku kalau Engkau datang sebagai Raja. Dalam hidupnya yang jahat, pada akhir hidupnya dia mengakui bahwa Yesus adalah Raja yang tidak bersalah. Yesus adalah pribadi yang tidak bersalah. Dan penjahat itu berkata, ingatlah aku kalau Engkau datang sebagai Raja. Jemaat Tuhan, sebelum kita pulang, apa yang membuat Tuhan mengingat engkau ketika dia datang? Apa yang membuat Tuhan ingat engkau ketika dia datang? Sekali lagi nyanyikan pujian ini sebelum kita selesai. Janjimu, Janjimu kan membawaku, di mana kau ada, aku pun berada. Ku nanti datangnya hariku, bila tiba saatnya. Ingatlah kami gerejamu, bahwa ku tinggal bersamamu. Janjimu yang membawaku, di mana kau ada, aku pun berada. Ku nanti datangnya harimu, bila tiba saatnya. Ingatlah aku bahwa ku tinggal bersamamu. nanti datangnya. Ku nanti datangnya harimu, bila tiba saatnya. Ingatlah aku bahwa ku tinggal Sekali lagi, bersamamu. ku nanti datangnya harimu. Datangnya harimu, bila tiba saatnya. Ingatlah aku bahwa ku tinggal bersamamu. Dan sekarang pulanglah kembali ke rumahmu, ke pekerjaanmu, ke bisnismu, ke sekolahmu, ke masyarakatmu, kembali ke keluargamu. Bawa berkat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, Amin. kasih sayang anaknya yang tunggal, persekutuan Roh Kudus, memelihara roh jiwa tubuhmu sempurna, tak bercacat, sampai dia datang menjemput gerejanya. Terimalah keberhasilan yang maksimal. Amin. Terimalah perlindungan yang sempurna. Amin. Terimalah keberuntungan yang ajaib. Amin. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Selamat pagi, shalom semuanya, Tuhan memberkati.